Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Para pemirsa Ros TV yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bersama-sama dalam tadabbur ayat suci Al-Quran yang tercantum pada juz yang ke-22, tepatnya di surah Al-Ahzab ayat 31 dan seterusnya. Mudah-mudahan dengan mentadaburi ayat suci Al-Quran, khususnya di dalam bulan suci Ramadan, kita semakin diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kemuliaan itu ketika kita bersama dengan Al-Quran. Sehingga ada seorang penulis tafsir mengatakan dalam muqaddimah tafsirnya, "Ishtu fatratan minaz zaman fi zilalil Quran azuk malam azuk min qabl." Saya hidup beberapa waktu di bawah naungan Al-Quran dan saya merasakan satu kenikmatan yang tidak pernah saya merasakan sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa al-hayatu fi zilalil Quran, hidup di bawah naungan Al-Quran itu adalah sebuah kenikmatan dan keberkahan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada siapa yang ingin bersama dengan Al-Quran. Para pemirsa yang sangat bahagia, kali ini kita mentadaburi ayat 31 dari surah Al-Ahzab dan seterusnya, yang bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan nu'tiha ajraha marrataini wa a'tadna laha rizqan karima. Dan barang siapa yang tunduk di antara kalian, maksudnya di sini adalah istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa di antara kalian yang tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasulnya, wa ta'mal salihan, dan beramal saleh, nu'tiha ajraha marratain, maka kata Allah, kami akan memberikan ganjarannya, pahalanya 2 kali lipat. Wa a'tadna laha rizqan karima, dan kami akan menyiapkan baginya rezeki yang mulia. Nah, ayat ini sebenarnya adalah ayat pertama pada juz yang ke-22 dari Al-Quran, di dalam Quran surah Al-Ahzab. Tapi ayat ini ada kaitannya dengan ayat yang sebelumnya, ayat yang sebelumnya, di mana ayat yang sebelumnya itu adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lewat Rasulullah, di mana Allah mengatakan, ya ayuhan nabi kul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Lalu kemudian setelah itu ayat berikutnya, wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wad daral akhirata fa innallaha 'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Jadi ayat ini wa may yaqnut minkunna itu masih sangat erat dengan ayat sebelumnya, masih sambungannya ketika peristiwa di mana istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sempat berkumpul di saat Nabi melakukan perjalanan keluar dari kota Madinah.
dan ya istri-istri Nabi SAW di belakang ya kumpul-kumpul sambil ngobrol-ngobrol, saling curhat antara satu dengan yang lainnya. Ya, lalu masuklah pada tema ya nafkah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka saling meng-cross check apakah nafkah Rasulullah SAW terhadap istrinya itu mencukupi. Maka setiap istri Nabi SAW yang hadir dalam ya pertemuan itu ya mengatakan bahwa nafkah Rasulullah SAW itu tidak mencukupi untuk mereka. Ya karena memang kita tahu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya tidak punya penghasilan yang menentu, ya beliau tidak punya penghasilan dan yang menentu sehingga kemudian ya juga tidak ada yang ya standar ya nafkah yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada ya istri-istri beliau, ya tergantung ya rezeki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ya apalagi ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menghabiskan ya hidupnya dan waktunya untuk dakwah dan perjuangan, ya tentu nafkah itu ya tidak terbatas ya atau sangat terbatas ya sehingga apa yang dialami dan dirasakan oleh istri-istri beliau ya mengatakan bahwa nafkah Rasulullah SAW itu ya tidak mencukupi. Nah sehingga dalam pertemuan itulah ya mereka saling memotivasi, saling mendorong bagaimana kalau datang Rasulullah SAW nanti kita mengajukan proposal, masing-masing kita mengajukan proposal untuk kita minta kepada Rasulullah SAW agar Rasulullah menaikkan nafkah yang beliau berikan selama ini. Ya dan ya akhirnya mereka sepakat, istri-istri Nabi SAW sepakat tentang itu. Lalu ya tidak lama ya Rasulullah SAW kembali dari perjalanan dan setelah ia masuk ke rumah ya beliau, lalu kemudian ya masing-masing ya istri beliau itu mengajukan proposal, ya mengajukan tuntutan untuk ya ditingkatkan dan dinaikkan ya biaya hidup ya setiap istri Rasulullah SAW. Dan setelah semua menyampaikan itu, mengajukan proposal ya menaikkan ya nafkah yang diberikan oleh Nabi SAW, akhirnya Rasulullah SAW kecewa. Rasulullah SAW kecewa ya karena ya kok tiba-tiba beliau datang lalu kemudian disuguhi dengan proposal seperti ini, dan Nabi SAW juga faham di mana ya bisa diambilkan ya dana untuk kemudian meningkatkan dan menaikkan ya biaya hidup ya istri-istri beliau. Nabi SAW itu tidak punya gaji, ya. Kalaupun kita sekarang misalnya punya gaji, ya bukan waktunya kenaikan gaji, di mana bisa kita ambilkan, ya. Jadi ini yang membuat Nabi SAW pusing. Akhirnya ya jengkel Rasulullah SAW, tidak mau ya tidur di rumah istri-istri beliau. Langsung Rasulullah SAW masuk ke dalam masjid. Nabi SAW tidur di masjid. Nabi SAW tidak tidur di rumah-rumah istri beliau, ya karena kecewa ya terhadap sikap istri beliau yang kemudian ya menuntut untuk dinaikkan ya nafkah yang diberikan ya selama ini. Maka Nabi SAW ya karena saking kecewanya beliau tidak mau tidur di rumah istri-istri beliau dan kemudian beliau tidur ya di masjid. Itu berapa saat lamanya begitu sampai kemudian Allah menurunkan ayat ini. Jadi solusi terhadap problema dan masalah yang dihadapi oleh Rasulullah SAW ya, dengan istri-istri mereka, istri-istri beliau itu langsung diterapi oleh ya Allah Subhanahu Wa Taala dengan menurunkan ayat ini. Maka Allah menurunkan ayat itu, ya ayuhan nabi, wahai nabi, kulli azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha. Katakanlah kepada istri-istrimu, jika kalian menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, fata'alaina, sini mereka, sini ya, kalian ke sini. Ya, umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Saya akan berikan modal kepada kalian dan saya akan ceraikan kalian dengan perceraian yang baik. Wah, ini luar biasa ini. Ya, ternyata dari solusi yang ya Allah turunkan ya terhadap problema rumah tangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak tanggung-tanggung.
Ya. Dan ini menjadi pelajaran berharga bagi kita bahwa rumah tangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun itu dilanda masalah dan problem. Ya. Nabi SAW ya, pernah mengatakan baiti jannati, rumah tanggaku adalah ibarat sorga bagiku. Itu menunjukkan luar biasa ya kehidupan rumah tangga Nabi SAW. Tapi ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa sebaik apapun rumah tangga Nabi SAW tetap ada masalah, tetap ada problem. Nah, sehingga kemudian bagi kita ya, yang ya, menjadi umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan pelajaran bahwa sebaik apapun rumah tangga kita mesti ada masalah, mesti ada problem. Ya. Cuma memang ya bagaimana kita keluar dari masalah dan problem yang kita hadapi dalam rumah tangga. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ya solusi ya dalam menghadapi semua problem dan masalah, termasuk problem rumah tangga, karena kita ya ini kita bukan manusia yang maksum dari dosa dan kesalahan. Ya. Nabi saja yang maksum, ya ternyata rumah tangganya ada masalah. Ya. Ada masalah rumah tangga Nabi SAW seperti ini. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan ya jawaban dan solusinya. Ya, dan secara umum ya bagi orang beriman Allah memberikan solusi ya bagi setiap ya muslim yang bertakwa dalam menghadapi berbagai masalah dan problema rumah tangga, problema pribadi, yang jelasnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari masalahnya. Nah, oleh karena itu ini adalah ya solusi ilahiyah ya, bahwa ketika kita menghadapi masalah, apakah itu masalah pribadi, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah dengan kolega dan seterusnya, itu insya Allah akan selesai dan akan diberikan solusinya oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita meningkatkan ketakwaan. Oleh karena ini harus difahami, ini kaidah ya, harus difahami oleh setiap muslim bahwa kalau kita menghadapi masalah, maka mari kita ya mendekatkan diri sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan cara itulah kita akan bisa mendapatkan solusi dan jalan keluar dari masalah yang kita hadapi. Sayang sekali ya solusi ilahiyah ini yang kurang difahami oleh kita kaum muslimin hari ini, sehingga ketika ada masalah yang kita hadapi ya kita mencari ya solusi ya yang sebenarnya bukan solusi yang ya hakiki, tapi dia hanya solusi yang sifatnya ya sementara ya. Misalnya ya kita menghadapi masalah, menghadapi problem, lalu kemudian ya kita mencari solusi lewat refreshing ya, rekreasi kah atau apakah ya, pergi ya cari kuliner dan sebagainya. Itu adalah solusi yang sifatnya semu ya. Barangkali ketika kita pergi refreshing, kita rekreasi, kita ya, belanja dan seterusnya, mungkin masalah kita terlupakan. Tapi setelah selesai itu masalah kita itu akan kembali lagi muncul, karena solusi yang kita lakukan itu bukan solusi yang hakiki, dia solusi yang semu. Nah, oleh karena itu solusi yang sesungguhnya, solusi yang hakiki adalah tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dijaminkan oleh Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka ya dia diberikan jalan keluar dan solusi dari masalahnya. Nah, demikianlah ya juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya dalam menghadapi masalah ya rumah tangganya. Ya, lalu kemudian ya ketika terjadi peristiwa tadi ini, maka Allah langsung memberikan ya dan menurunkan ayat Al-Quran kepada Nabi SAW. Ya ayuhan Nabi, kulli azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wahai Nabi, sampaikan kepada istri-istrimu, jika kalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka sini saya akan berikan modal, dan setelah itu saya akan ceraikan kalian dengan perceraian yang baik. Coba bayangkan, ternyata ya perempuan atau istri yang materialistik ya, yang materialistik ya, orientasinya cuma materi saja,
maka ya resikonya itu adalah diceraikan. Ya, resikonya itu adalah ya diceraikan. Makanya sebenarnya ya ketika seorang wanita muslimah, seorang istri yang tidak ya materialistik ya, dan memiliki sifat qanaah, menerima apa adanya yang merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala, itulah sifat yang paling utama yang dimiliki oleh wanita yang salehah, yang baik. Wanita ya, yang tidak materialistik dan qanaah itu adalah fiha khairan katsir. Dia ya memiliki ya kebaikan yang sangat banyak. Ya. Dan ternyata bukan cuman kasus pada ya, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja, bahwa ketika mereka ya, yuridnal hayatad dunya wa zinataha, mereka menghendaki dunia dan perhiasannya, maka ya akan diberikan modal lalu kemudian setelah itu diceraikan. Ternyata dalam kasus sejarah juga kita temukan. Ya, misalnya apa? Misalnya ya kasus Nabi Ismail alaihissalam. Ya. Kisah ya Nabi Ismail ketika beliau sudah remaja, lalu kemudian ditawarkan oleh kabilah Jurhum untuk ya nikah dengan salah seorang putri dari kabilah Jurhum yang waktu itu datang ya menemani ya Hajar bersama dengan ya Ismail di samping Ka'bah. Ya, ini kisahnya panjang tapi saya ya angkat ya mahallu syahid dari ya kisah ini, bahwa ya ketika Nabi Ismail sudah menikah ya, dan pernikahannya itu ditawarkan oleh kabilah Jurhum karena melihat kesalehan, kebaikan ya pada Ismail ini, lalu kemudian ditawarkan untuk dinikahkan dengan salah seorang putri dari kabilah Jurhum, kabilah yang berasal dari Yaman dan tinggal ya di kota Mekkah, kabilah yang pertama kali mendiami kota Mekkah. Ya, lalu kemudian setelah itu ya Nabi Ismail ya menerima ya tawaran itu, lalu kemudian beliau nikah dengan ya wanita ya dari kabilah Jurhum tadi. Setelah berapa saat ya, dan berapa lama ya usia pernikahannya, maka datanglah Nabi Ibrahim dari negeri Syam untuk menjenguk ya Nabi Ismail, putranya Ismail yang sudah ya melaksanakan ya pernikahan. Ini ziarah yang kedua kalinya ya Nabi Ibrahim menziarahi putranya Ismail setelah ya ziarah pertama ketika ya Allah perintahkan untuk menyembelih ya Nabi Ismail alaihissalam. Nah ini setelah nikah lalu kemudian ziarah kedua. Nah, tatkala Ibrahim sampai di Mekkah dan kemudian ya dia mengetuk pintu rumah ya Ismail. Lalu kemudian ya tiba-tiba istri beliau keluar untuk membuka pintu. Dan setelah membuka pintu dia temukan seorang ya kakek-kakek tua ya di depan pintu yang tadi mengetuk-ngetuk pintu, lalu kemudian dia mengatakan, "Aina Ismail?" Di mana Ismail? Ya, maksudnya di mana putranya? Ya, suaminya. Maka sang istrinya menjawab bahwa dia sedang pergi berburu untuk ya kebutuhan makanan, berburu hewan ya liar yang kemudian ya menjadi ya konsumsi dan makanan ya sehari-hari. Ya, maka ya setelah ya istrinya menjawab bahwa sedang pergi berburu, maka ya Ibrahim tidak memperkenalkan diri kepada istrinya Ismail bahwa saya ini adalah bapaknya Ismail. Dia tidak memperkenalkan diri bahwa saya ini adalah mertua kamu. Cuma dia tanya setelah itu, "Kaifa halukum?" Bagaimana keadaan kalian? Maka dijawablah istrinya, "Bi'satul ahwal." Alangkah buruknya keadaan kami. Kenapa ya dia mengatakan ya buruk keadaan kami? Karena makanannya cuma dua jenis. Daging yang hasil merupakan tangkapan buruan ya suaminya, dan yang kedua adalah air Zam-Zam. Itu saja. Jadi tidak ada variasi makanan dalam kehidupannya. Ya. Itu dua macam saja jenis makanannya, ya daging dan ya, air Zam-Zam. Ya, makanya dia mengatakan bi'satil ahwal. Alangkah buruknya keadaan kami. Ya. Ditanya Allah tadi kenapa buruk keadaan kami? Ya, dia jawab seperti itu. Ya, tidak ada variasi dalam makanan ya. Lalu kemudian ya, setelah itu Ibrahim mengatakan, ya kalau datang suamimu fa'akri alaihissalam. Kalau suamimu nanti datang, ya titip salam saya buat dia.
Kemudian yang kedua, ya pesannya adalah ya kuli lahu an yugayyira atabata babihi. Sampaikan bahwa ya hendaknya dia mengganti palang pintunya. Lalu kemudian ia berangkat ya Nabi Ibrahim kembali lagi ke negeri Syam. Tidak sempat ketemu dengan putranya Ismail. Setelah berapa hari berlalu, kembalilah Ismail dari perburuannya, dan kemudian setelah mendekat kepada rumahnya, ya beliau ada firasat dalam hatinya bahwa ada orang yang mencarinya. Lalu kemudian setelah dia masuk ke dalam rumahnya, dia bertanya, adakah orang yang mencari saya? Maka istri menjawab, betul, ada seorang kakek tua. Ya. Kemudian apa pesannya? Ya, apa pesannya? Dia bilang, ya dia datang, kemudian dia tanya kamu di mana, dan saya jawab bahwa dia sedang pergi berburu. Lalu kemudian setelah itu dia bertanya, kaifa halukum? Ya, terus suaminya mengatakan, apa jawaban kamu terhadap orang itu? Dia mengatakan, bi'satil ahwal. Saya mengatakan, bi'satil ahwal. Ya, alangkah buruknya keadaan kami. Maka ya Ismail mengatakan, ada pesannya? Istri menjawab, ada dua pesannya orang tua itu. Pertama, dia titip salam untuk kamu. Dan yang kedua, dia ya, wasiatkan kamu untuk mengganti palang pintumu. Maka Ismail mengatakan, orang itu adalah bapak saya, dan kamu adalah palang pintu saya. Saya diperintahkan oleh bapak saya untuk saya gantikan kamu. Maka diceraikanlah istrinya. Coba jadi, ya, ini bukan cuma kasus Rasulullah SAW, kasus Nabi Ismail pun. Ya, itu menceraikan istrinya, ya karena istrinya adalah wanita yang tidak pandai bersyukur. Ya, kalau dalam bahasa kita sekarang adalah perempuan yang materialis. Ya, jadi kalau perempuan materialis itu, ya resikonya ya diceraikan, karena itu akan menyusahkan kehidupan ya suami. Ya, apalagi kalau suami ya penghasilannya ya pas-pasan. Ya, dan dia sudah bekerja secara maksimal, ternyata begitu rezekinya. Nah, ketika wanita terus menuntut, maka ini menjadi problema dan masalah dalam rumah tangga. Bahkan ya, Mustafa Mahmud Al-Aqad, seorang ahli sastra dari Mesir, itu juga menulis buku. Dan dalam satu bukunya, pada bab yang terakhir, ya, dengan judul Hadhihi Syajarah. Ya, Hadhihi Syajarah. Judulnya itu, Hadhihi Syajarah. Pohon ini. Ternyata pembahasan yang beliau sebutkan dalam ya judul itu, dalam tema dan judul itu Hadhihi Syajarah, adalah pembahasan tentang kisah Nabi Adam bersama dengan istrinya. Ketika di dalam surga, Allah mengatakan, uskun anta wa zawjukal jannah, ya, wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Ya, Allah perintahkan pada Adam dan istrinya, tinggallah kamu di dalam surga dan nikmati seluruh kenikmatan yang ada di dalam surga, kecuali satu pohon jangan kamu dekati. Jangan kamu dekati dan jangan kamu makan buahnya. Ya, begitu maksudnya. Tapi kemudian ya, setelah itu datang setan untuk kemudian ya membalikkan fakta. Setan mengatakan, ya, hal adulluka ala syajaratil mulki, syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Maukah aku tunjukkan kepadamu wahai Adam, ya, pohon ya pohon dan kekuasaan yang abadi. Ya. Pohon dan kekuasaan yang abadi. Ya. Dia tunjukkan, ya. Dan dia menyampaikan bahwa kamu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk makan buah itu, karena kapan kamu ya memakannya, kamu tidak bisa kekal di dalam surga. Jadi ya, iblis itu, setan itu suka membalik fakta. Jadi kalau ada orang yang suka membalik fakta, maka itu adalah cucunya ya iblis. Ya. Ada ya kan biasa sering kita dengarkan, termasuk ya awak media ini, ya. Awak media suka membolak-balikkan fakta. Ya. Itu ya cucunya iblis yang seperti itu. Iblis yang kemudian membolak-balikkan fakta. Nah, akhirnya kemudian ya bagaimanapun ya iblis menggoda Adam, Adam tidak tergoda dengan itu. Lalu kemudian bagaimana caranya ya supaya Adam bisa terjatuh memakan buah itu? Iblis mendatangi istrinya itu Hawa. Lalu kemudian digoda oleh iblis, dan ternyata Hawa terjatuh. Ya.
terjatuh, dan kemudian setelah Hawa memakannya maka istrinya yang menggoda suaminya untuk kemudian juga makan. Nah, ini juga menjadi pelajaran yang disebutkan oleh Mustafa Mahmud Al-Aqad, ya, hadhihi syajara, bahwa ya seorang laki-laki terkadang terjatuh melakukan pelanggaran karena digoda oleh istrinya. Dan memang ya kedudukan dan posisi perempuan itu sangat besar fitnahnya dibanding dengan yang lain-lainnya. Makanya di dalam Al-Quran, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menyebutkan godaan wanita, ya, wanita istri raja terhadap ya, Nabi Yusuf, ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna kaida kunna azima, sesungguhnya tipu daya wanita itu azim, sangat dahsyat. Lalu kemudian dalam ayat ini dikatakan inna kaida syaitani dha'ifa, sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Jadi tipu daya setan dikatakan lemah dan tipu daya wanita itu sangat dahsyat. Ya, memang ya sangat berbahaya. Ya, Adam saja yang kemudian bisa terjatuh melakukan pelanggaran ya karena ya godaan istrinya. Nah, makanya ya Syekh Mustafa Mahmud Al-Aqad ketika memaparkan kisah ini lalu kemudian ya mengatakan bahwa buah itu adalah simbol materi, dan itu yang tergoda adalah wanita. Jadi memang ya pada dasarnya wanita itu ya kecenderungannya pada materi sangat berat, ya sangat besar. Sehingga ya disinilah ya peran ya seorang suami yang terus ya bagaimana mengingatkan istri ya agar kemudian istrinya tidak ya terjebak dengan faham materialistik, ya, apalagi di zaman kita hari ini. Di zaman kita hari ini yang kemudian ya materi itu didewa-dewakan, dan kemudian iklan-iklan yang begitu banyak, ya, baik di medsos maupun di media media elektronik, ya, kita dapatkan ya bagaimana itu ya iklan-iklan tentang masalah dunia yang luar biasa besar godaannya. Nah, oleh karena itu kalau kita tidak ya hati-hati dan tidak waspada daripada persoalan ini, maka ya kita bisa akan terjebak dalam ya fitnah ya materi dan fitnah dunia, sebagaimana disebutkan dalam ya, ayat tadi, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha. Jika kalian wahai istri-istri Nabi menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Jadi dari peristiwa ini dan ya, kisah Ismail yang menunjukkan bahwa ya istri yang materialistik ya dan suka ya menuntut kepada suaminya ya belikan ini belikan itu, ya itu ya resikonya adalah ya diceraikan. Ini ya sangat berbahaya. Karena apa? Ya bisa menjatuhkan ya laki-laki atau suami dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ya wanita-wanita yang salehah seperti ya sebahagian ya wanita ya dan istri salafus saleh, ya, salah satu yang disebutkan oleh para sejarawan bahwa salah seorang istri salafus saleh yang dicatat ya dicatat oleh tinta emas sejarah ungkapannya dan nasihatnya kepada suaminya. Setiap ya, suaminya mau keluar rumah untuk mencari nafkah di pagi hari, beliau ya menasihati sebelum suaminya keluar. Apa nasihatnya dan peringatannya kepada suaminya? Dia mengatakan, wahai suamiku, ya saya dan anak-anak kamu ini ya bisa bersabar untuk tidak makan. Tapi kami tidak sanggup bersabar untuk mendapatkan siksaan api neraka. Oleh karena itu, kamu mencari rezeki, ya carilah rezeki yang halal. Kalau kamu tidak dapat rezeki yang halal, kami masih bisa bersabar untuk ya tidak makan. Jangan sampai kemudian ya kamu mencari rezeki yang haram, yang kemudian kamu bawa kepada kami dan kami makan, dan itu menjadi sebab ya kami akan dibakar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di dalam nerakanya. Dan kami tidak sanggup sama sekali untuk ya menahan penderitaan ya dan ya kobaran api neraka. Karena memang ya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan, kullu lahmin nabata minas suhti fannaru aula bihi, ya. Semua daging yang tumbuh dari barang yang haram, maka neraka yang lebih pantas untuk membakarnya.
Nah, makanya ya wanita yang salehah, wanita yang paham tentang masalah ini, ya memberikan nasihat pada suaminya supaya jangan sampai mencari rezeki dari rezeki yang tidak halal, karena itulah menyebabkan nanti mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibakar dengan api neraka. Nauzubillah. Nah, seperti itu dalam kisah ayat ini. Ya, lalu kemudian pada ayat berikutnya dikatakan wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wad daral akhirah fa innallaha 'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Ya. Barang siapa atau siapa yang di antara kalian, maksudnya istri Rasulullah SAW, di antara kalian yang menginginkan Allah dan menginginkan Rasulullah, ya, dan menginginkan ad-daral akhirah, kehidupan akhirat, fa innallaha 'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiapkan bagi orang-orang yang berbuat baik di antara kalian pahala yang besar. Lalu kemudian setelah itu Allah mengatakan ya nisa'an nabi may ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinatin yudha'af lahal azab. Wahai istri-istri Nabi, siapa di antara kalian yang melakukan perbuatan keji dengan jelas, maka dia akan dilipat gandakan azabnya, 2 kali lipat. Wa kana dzalika 'ala Allah yasira. Setelah itu baru masuk pada ayat yang pertama dari juz yang ke-12 ini, wa may yaqnut minkunna lillah. Jadi Allah mengatakan, tapi siapa yang taat di antara kalian wahai istri-istri Nabi kepada Allah dan Rasulnya, wa ta'amal salihan, dan melakukan amal saleh, nu'tiha ajraha marratain, kami akan berikan balasannya pahalanya 2 kali lipat, wa atadna laha rizqan karima, dan kami akan siapkan baginya rezeki yang mulia. Nah, lalu kemudian setelah itu masuk khitab kepada istri-istri Nabi SAW, dan ini harus kita ketahui bahwa khitab li ummahatil mu'minin adalah khitab lil mu'minat, ya. Jadi kalau perintah yang ada dalam ayat ini terkait dengan istri-istri Nabi SAW, maka ketahuilah itu juga adalah perintah kepada wanita-wanita muslimah, ya, karena mereka adalah panutan, mereka adalah contoh dan teladan bagi wanita-wanita muslimah. Allah mengatakan ya nisa'an nabi, wahai istri-istri Nabi, lastunna ka'ahadi minan nisa, kalian tidak seperti wanita yang lainnya, ya. Ini taqaitunna fala takhda'na bil qaul. Di sini mulai masuk pada taujih rabbani, taujih ilahi tentang bagaimana adab etika di dalam komunikasi antara laki-laki dan wanita. Allah mengatakan kalau kamu berbicara dengan laki-laki, fala takhda'na bil qauli, jangan mendayu-dayu di dalam ucapan. Ini adalah adab yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan pada istri Nabi SAW dan berlaku pada semua wanita-wanita mukminah, bahwa ketika kita berbicara dengan laki-laki, seorang wanita muslimah berbicara dengan laki-laki tidak boleh memakai kalimat-kalimat atau kata-kata yang mendayu-dayu, yang apa istilahnya, kata-kata yang membuat pendengarnya itu terfitnah, ya. Maka dikatakan kalau dalam ini fala takhda'na bil qauli fayatma'alladzi fi qalbihi maradun, ya. Lalu akibatnya apa yang terjadi? Kalau wanita yang berbicara dengan laki-laki dengan kalimat yang mendayu-dayu, dengan bahasa yang begitu indah, maka ini menyebabkan fayatma'ul ladzi fi qalbihi marad, orang yang ada dalam hatinya penyakit apa? Penyakit syahwat, itu akhirnya kemudian tertarik kepada wanita itu. Dan bukankah persoalan makanya kenapa di antara ulama kita ada yang masih memperdebatkan tentang apakah suara wanita itu aurat atau tidak, karena itu dia khawatirkan suara wanita itu bisa menjadi fitnah terhadap laki-laki, Jadi kalau suaranya mendayu-dayu dan kemudian nyaring dan sebagainya, apalagi kalau dia kayak seperti yang apa istilahnya, berbicara seperti seperti orang yang
mau dibelas kasihi, ya. Itu akhirnya kemudian laki-laki itu pada dasarnya ya bisa menjadi ya masalah dan musibah bagi ya laki-laki, ya. Makanya dikatakan dalam ayat ini fayatma'ul ladzi fi qalbihi marad, ya, orang yang ada dalam hatinya akan menjadi ya punya keinginan, ya. Maka ya di dalam berbicara, di dalam berkomunikasi antara laki dan perempuan itu harus dijaga adab-adab ini. Wanita tidak boleh ya mendayu-dayu suaranya, ya, berbicara apa adanya, bahkan kalau perlu tegas berbicara. Dikatakan dalam ini wa qulna qaulan ma'rufa, dan katakanlah ucapan yang baik, ya. Jangan seperti ya apa yang dilakukan oleh banyak wanita sekarang. Kalau berbicara dengan orang lain, oh luar biasa halusnya, luar biasa ya, seperti dia mau diperhatikan dan seterusnya. Tapi kalau berbicara dengan suaminya apa adanya, ya, ini terbalik, ya. Justru ketika berbicara dengan suami itu bagaimana dia halus, ya, bagaimana dia ya kalau perlu ya dia ya apa namanya ya membuat ya suaminya itu terus ya tertarik kepada istrinya, ya. Tapi yang terjadi sekarang sebaliknya, kepada suami ya begitu ya pembicaraan ya patah-patah saja, ya pembicaraannya, jawabannya dan patah-patah. Tapi kalau dengan orang lain ya luar biasa, ya apa namanya ya memberikan apa ya atau mengeluarkan kalimat-kalimat yang menarik, dan ya akhirnya kemudian orang lain itu bisa ya tertarik pada dirinya. Dan bukankah terjadinya banyak ya penyimpangan dan perselingkuhan ya dalam masyarakat kita, ya, itu akibat dari komunikasi yang salah, ya, yang dilakukan oleh wanita, ya. Awalnya barangkali tidak ada, ya, termasuk juga yang menjadi masalah sekarang. Mungkin kita mengatakan tidak komunikasi secara langsung, tapi sekarang ini adanya munculnya alat ini, ya, munculnya HP sekarang, ya. Sejak munculnya HP ini entah sudah berapa banyak ya terjadinya pelanggaran dan perselingkuhan yang terjadi. Nauzubillah. Makanya alat komunikasi ini juga harus hati-hati, ya. Apalagi saya sering mengatakan kalau kita bicara dengan lawan jenis dengan alat komunikasi ini, kita nelpon begini, itu seperti kita berbisik, ya. Seperti dia berbisik di telinga kita dan kita berbisik di telinganya. Oleh karena itu kalau tidak ada ketakwaan, rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala, inilah yang akan kemudian ya menyeret kita ke dalam ya pelanggaran demi pelanggaran sampai kemudian kita jatuh dalam perselingkuhan, naudzubillah. Dan faktanya dalam masyarakat kita hari ini itu begitu banyak terjadi kasus ini, ya. Ada sebuah kisah yang sangat menyedihkan disebutkan oleh seorang syekh. Waktu itu ketika baru muncul HP yang masih jadul itu, sekarang sudah jadul. Tapi dulu baru muncul dan itu wah, ya, di zamannya. Itu dia cerita, ya, di satu daerah, saya tidak perlu sebutkan daerahnya, ya. Saya itu menyebutkan bahwa ada kasus terjadi ketika sudah mulai ada keterbukaan hubungan antara laki dan wanita karena adanya alat komunikasi ini. Akhirnya kemudian suatu ketika entah bagaimana kok tiba-tiba ada seorang laki-laki yang menemukan ya satu nomor, ya. Ternyata nomor itu adalah nomor seorang gadis, seorang wanita, ya. Lalu kemudian dia hubungi, ya. Mungkin ya pertama kali ya ketika laki-laki menghubungi lalu kemudian ya muncul nomornya, ya tidak ditahu siapa pemiliknya. Mungkin ya pertama langsung ya dia apa namanya? Dia langsung tutup, ya. Kemudian ya kedua kalinya, ketiga kalinya, tapi begitulah setan, ya. Pertama kalinya masih ya, tidak mau terima, tapi kedua kalinya, ketiga kali akhirnya kemudian terima. Akhirnya kemudian terjadilah komunikasi antara ya seorang laki-laki dan seorang wanita itu. Terus akhirnya ya karena sudah ya keseringan, ya kalau tidak menelpon satu kali dalam satu hari itu sudah ada rasa rindu, ya, ada sesuatu yang hilang, ya, rasanya kalau tidak ada yang menelpon. Akhirnya kemudian begitu sudah keseringan saling menelpon, saling komunikasi. Tapi kan bagaimana dia belum tahu siapa itu dan siapa ini. Laki-laki tidak tahu siapa itu perempuan dan perempuan tidak tahu siapa laki-laki itu dan belum pernah ketemu. Akhirnya karena keseringan ya komunikasi dan telepon-teleponan, lalu kemudian mereka bikin janjian untuk ketemu di sebuah taman. Ya.
Masih mending ini, mau ketemu di taman, bukan di tempat sepi, bukan di hotel, dan bukan, masih ketemu ya, dia mau ketemu di taman, ya. Lalu kemudian ya akhirnya ya sepakatlah, ya dia sepakat ya jam berapa, hari apa ya ketemu di taman. Ternyata subhanallah ya ketika ya dua-duanya sudah berada di taman lalu kemudian saling menghubungi, ternyata ya sudah ketemu karena sudah di taman, sudah kelihatan saling ya kenalan di situ, lalu kemudian ya saling mendekat. Dan ketika ya sang laki-laki itu ya melihat ya wanita yang selama ini dia telepon, dia langsung lihat ya langsung wajahnya begitu cantik luar biasa, dia sangat kagum dengan ya wanita itu, lalu kemudian karena kagumnya dengan kecantikan wanita itu, lalu kemudian dia ya sujud mencium ya kaki wanita itu, dan dalam keadaan dia mencium kakinya wanita itu langsung datang malaikat maut mencabut nyawanya dan meninggal dunia. Nauzubillahi min dzalik. Meninggal dalam keadaan sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sujud kepada manusia, pada wanita yang ya sangat cantik dalam pandangannya. Nah, ini bayangkan. Ini kisah nyata ini. Kisah nyata yang terjadi ya akibat daripada ya bebasnya komunikasi antara laki dan perempuan hari ini. Dan itulah yang saya katakan, entah sudah berapa banyak kasus-kasus yang terjadi ya, bahkan menghancurkan rumah tangga akibat daripada komunikasi yang ya salah kaprah, ya memanfaatkan ya alat komunikasi ini sekarang ya dengan serampangan dan tidak hati-hati dan tidak waspada. Naudzubillah. Makanya ya Allah Subhanahu wa taala ya mengajarkan kita adab ya wanita khususnya ketika ya terpaksa harus bicara dengan laki-laki, harus bicara dengan tegas. Harus bicara dengan tegas, jangan dengan kalimat-kalimat yang ya indah yang kemudian mendayu-dayu lalu kemudian fayatma allazi fi qalbihi marad. Orang yang ada dalam hatinya penyakit ia akan ya punya keinginan ya untuk ya mencintai wanita itu, apalagi kalau ya kasus ini terjadi pada orang yang sudah berkeluarga. Dan ini naudzubillahi min dzalik, banyak keluarga yang berantakan akibat daripada ya komunikasi yang bebas dan tidak memperhatikan adab-adab. Lalu kemudian yang berikutnya, ada berikutnya yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada istri Nabi SAW dan juga kepada wanita-wanita muslimah adalah waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan tinggallah kalian di dalam rumah kalian dan janganlah kalian bertabarruj ya bersolek dengan tabarruj ya jahiliyah ya terdahulu. Wa aqimna salata wa atina zakata, ya tapi tegakkanlah salat dan tunaikanlah zakat, wa atina Allah wa rasulah, demikian juga taatilah Allah dan taati rasulnya. Innama yuridullahu liyudhhiba ankum rijza ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Ya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menginginkan ya kepada kalian untuk menghilangkan ya ar-rijz ya dari ya ahlul bait dan mensucikan mereka ya, mensucikan kalian ya dengan ya satu kesucian. Nah, di sini ya pertama adalah adab terkait dengan pada dasarnya wanita itu dianjurkan untuk tinggal di rumah. Ya, untuk tinggal di rumah. Ya, itu hukum asalnya wanita itu. Bahkan salat berjamaah itu tidak diwajibkan bagi wanita ya. Karena kalau dia salat berjamaah berarti otomatis dia harus keluar rumah ya. Nah, ibadah salat ini adalah ibadah yang sangat mulia, walaupun sebenarnya boleh ya, kalau dari sisi hukumnya boleh wanita itu keluar ke masjid ya, seperti dalam hadis Nabi SAW mengatakan la tamna'u amatallahi masajidallah, janganlah kalian menghalangi dan melarang wanita-wanita itu untuk datang ke masjid-masjid Allah. Itu boleh ya. Itu secara hukum boleh wanita ya datang ke masjid untuk melaksanakan salat ya fardu di masjid. Boleh. Cuma ketika dia salat di rumahnya dianggap lebih utama, lebih afdal daripada salat di masjid. Kalau salat di masjid dia dapat 27 derajat karena nilai jamaah. Tapi kalau dia salat sendirian di rumahnya lebih daripada itu ya.
Seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ya, salatnya wanita itu lebih afdal di rumahnya, dan salatnya di dalam kamarnya lebih afdal daripada di rumahnya. Itu menunjukkan bahwa al-asal pada wanita itu ya adalah tinggal di rumah. Boleh keluar, boleh ya dengan satu hajat, satu kebutuhan. Tapi ya setelah selesai kebutuhannya ya dia harus ya segera kembali ke rumahnya. Dan ya tidak boleh ya hanya sekedar keluar untuk berkeliaran di luar rumah, sekedar ya shopping, jalan-jalan, tidak belanja juga ya, pergi ke mall ya untuk cuci-cuci mata saja. Itu namanya menyakiti hati. Ada barang yang kita suka lalu kemudian kita tidak bisa beli karena tidak ada uang ya. Dan memang pintar itu orang untuk ya mengkondisikan kita ya bisa keluarkan uang ya. Supermarket itu dirancang sedemikian rupa ya, bagaimana ya pengaturannya supaya ya kita senang ke sana. Dan ya di sana juga ya barang-barang yang dipajang itu begitu ya kelihatan begitu indah dan ya, menarik ya, sehingga ya mengharuskan kita untuk ya harus ya belanja. Yang masalahnya kalau kita tidak punya uang lalu kemudian pergi shopping, pergi jalan-jalan ke supermarket sekedar cuci-cuci mata, itu bikin sakit hati ya. Makanya ya lebih bagus tinggal di rumah ya, baca Quran ya, lebih bagus tinggal di rumah ya, berzikir ya, lebih bagus tinggal di rumah ya, berkhidmat kepada ya suami dan kepada anak-anak. Itu lebih besar pahalanya dan itu tidak mengundang fitnah ya, karena dalam sebuah riwayat juga disebutkan wanita ketika keluar rumah maka setan itu merasa mulia, setan itu merasa bergembira karena dia akan menjadikan wanita itu sebagai ya mahallu al fitnah ya untuk laki-laki. Dan memang fitnah yang terbesar bagi laki-laki adalah wanita ya. Dalam hadis Nabi SAW, "Ma taraktu asyaddu fitnatan 'ala rijal min ummati minan nisa." Atau kama qala SAW. Tidak ada fitnah yang paling besar ya menghantam ya laki-laki dari umatku selain daripada wanita. Maka ya jangan kita mengatakan tidak cantik ji, saya tidak cantik atau dan sebagainya, tidak bisa, tidak memfitnah. Tidak ada yang namanya wanita itu mesti cantik. Kemudian ya wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyah. Yang kedua ya setelah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada wanita muslimah ya, yang pertama tadi adalah tinggal menetap di dalam rumah kecuali dalam keadaan hajat, ada kebutuhan ya, ada kebutuhan, ada hajat apa-apa. Tapi kalau ya sekedar hanya jalan-jalan saja sebaiknya tinggal di rumah saja. Lalu kemudian wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Yang kedua ya larangan Allah Subhanahu wa taala kepada wanita agar tidak bertabarruj, tidak bersolek dengan ya tabarrujul jahiliyatil ula ya, tidak bersolek. Nah sekarang na'udzubillahi min dzalik terbalik dunia ya. Wanita-wanita sekarang kalau keluar rumah justru dia bersolek, berdandan dengan berbagai macam cara untuk menarik orang ya, untuk menarik orang. Pokoknya semua. Dan sekarang ya semakin ya tinggi ilmu pengetahuan dan teknologi, semakin ditemukan juga alat-alat yang untuk dipakai oleh wanita untuk mempercantik diri. Mulai dari lipstik ya, sampai bedak, sampai model rambut ya, kemudian bahkan alis pun ya di setting sedemikian rupa. Ada alatnya semua untuk ya, intinya supaya bagaimana cantik. Dan itu dilakukan oleh karena itu biasa aja. Kenapa ibu-ibu dan wanita itu ya kalau mau keluar rumah lama sekali ya ditunggu. Ya, terkadang marah-marah bapaknya, suaminya marah-marah ya, praktis laki-laki kan. Tapi ibu-ibu sampai 1 jam 2 jam bersolek di depan cermin. Ya, supaya apa? Supaya dia mau menampilkan dirinya di luar, orang memujinya. Nauzubillahi min dzalik. Padahal mestinya bersolek itu di depan suami, berdandan itu di depan suami, bukan di depan orang lain. Justru tidak boleh seperti dikatakan dalam ayat ini, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Tidak boleh wanita itu bersolek dan berdandan di depan orang lain, depan laki-laki lain. Karena itu menjadi fitnah ya. Sekarang na'udzubillah ya, semua ini larangan ini kita langgar ya, sehingga ya wajar kalau ya rumah tangga kita hari ini itu selalu bermasalah, selalu bentrok ya antara suami dan istri karena
ya kita tidak ya konsisten melaksanakan adab-adab syar'i dalam ya menjaga ya eksistensi ya sebuah rumah tangga. Ya, idealnya wanita itu bersolek di depan suami. Pokoknya silahkan beli apa saja alat-alat ya kosmetik sekarang. Yang mahal-mahal pun silahkan kalau memang sanggup. Tapi untuk bersolek di depan suami. Supaya suami tidak mata keranjang. Ya. Suami tidak melihat wanita lain. Nah ini juga masalahnya karena ya terkadang ya laki-laki atau suami itu ya tertarik di luar dengan wanita lain, akhirnya kemudian berselingkuh padahal ada istrinya di rumah. Ya. Biasanya juga ya kesalahan bukan hanya pada suami, juga ada kesalahan pada istri. Kenapa? Karena istri itu tampil di depan suami apa adanya. Ya. Tampil apa adanya. Ya. Tampil dengan daster yang sudah robek-robek, ya, dan sudah berbau bawang, ya. Sementara suaminya ketemu dengan wanita-wanita di luar itu dengan penampilan yang luar biasa harumnya, dengan rapi dan seterusnya. Bagaimana tidak tertarik, ya. Nah oleh karena itu ya wanita yang baik, wanita yang salehah itu adalah wanita yang ya proporsional. Dia ya bersolek di depan suami. Pokoknya ya bagaimana, pokoknya biar cungkir balik caranya, ya, ya bersolek silahkan. Ya. Tapi jangan di depan orang lain. Ya. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Ya. Nah, cuman ya, yang saya katakan sekali lagi bahwa ya ini masalah bagi kita hari ini. Kita balik, semuanya kita balik. Ya. Akhirnya ya karena kita tidak memperhatikan ya batasan syar'i tentang masalah ini ya, yang berakibat pada banyaknya persoalan rumah tangga yang terjadi, ya, perselingkuhan dengan orang lain. Nauzubillah. Kemudian wa aqimnas salata wa atinaz zakat. Termasuk juga ya perintah yang Allah Subhanahu wa taala pesankan kepada wanita-wanita muslimah dan secara khusus kepada istri Nabi SAW adalah aqimnas salah, tegakkan salat. Kenapa salat ini adalah merupakan imaduddin, ya tiangnya agama. Dan ya, salat ini adalah sekaligus sebagai rem dalam kehidupan. Ya. Salat itu adalah rem dalam kehidupan seorang muslim. Kalau seorang muslim rajin melaksanakan salat, maka insya Allah ya dia akan terjaga dari kemaksiatan dan kemungkaran yang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu mencegah daripada perbuatan keji dan perbuatan ya kemungkaran. Wa atina zakah, termasuk juga perintah yang Allah perintahkan kepada istri Nabi SAW dan kepada wanita muslimat adalah ya atina zakah, keluarkan zakat. Kemudian wa atina Allah wa rasulah, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Ya. Innama yuridullahu liyudhhiba ankum rijza ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Nah dari sini ayat yang terakhir oleh para ulama kita, ijma'ul ulama mengatakan ayat ini menunjukkan bahwa istri-istri Nabi SAW itu masuk dalam kategori ahlul bait. Ya. Jadi ahlul bait itu bukan cuma Khadijah dan bukan cuma Fatimah saja, ya, berdasarkan ayat ini, ya, karena ayat ini membahas terkait dengan istri-istri Nabi, ya, membahas tentang masalah istri-istri Nabi. Lalu kemudian dikatakan, ya, innama yuridullahu liyuzhiba ankumur rijza ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Jadi ahlul bait itu termasuk diantaranya adalah istri-istri Rasulullah SAW yang 9, ya. Jadi bukan cuma ya Khadijah saja, kemudian punya anak ya Fatimah saja, tapi termasuk Ummu Salamah, ya, dan ya, istri-istri Nabi SAW yang lainnya, ya, Sofia dan seterusnya, termasuk ahlul bait. Dan disinilah perbedaan ya, antara ahlus sunnah ya, dengan syiah yang membatasi ahlul bait itu adalah ya Fatimah saja, ya, Fatimah ya saja. Tapi ahlul bait itu berdasarkan ayat ini adalah seluruh istri Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian berikutnya Allah mengatakan wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah innallaha kana latifan khabira. Dan sebut-sebutlah ya, apa yang dibacakan di rumah-rumah kalian dari ayat-ayat Allah dan hikmah. Apa yang dimaksudkan hikmah di dalam ayat ini? Yang dimaksudkan hikmah di dalam ayat ini adalah as-sunnah. Ya. Jadi al-hikmah as-sunnah. Ya. Itulah yang dibaca, dua dasar yang dibaca di dalam rumah-rumah mereka para sahabat, para istri Rasulullah SAW, yaitu Al-Quran, ayatullah, ya. Dan yang kedua adalah sunnah. Dan inilah menjadi dasar kita beragama. Kita diperintahkan untuk wadhkurna ma yutla fi buyutikunna. Ya, kita ya sebut-sebut dan kita baca ya Al-Quran dan sunnah. Oleh karena itu salah satu hal yang harus menghiasi sebuah rumah tangga muslimah ya adalah ya bagaimana di dalam rumah tangga itu dihidupkan ya membaca ayat Al-Quran dan membaca sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena inilah dua pusaka, dua peninggalan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat berharga. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di, kitab Allahi wa sunnati. Ada dua perkara yang aku tinggalkan dan aku wariskan kepada kalian, dan jika kalian ya komitmen berpegang teguh dengan dua perkara ini, maka kalian tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu kitabullah dan sunnahku. Nah, apa yang menyebabkan umat kita hari ini menjadi umat yang terkebelakang, menjadi umat yang terpuruk keadaannya? Karena akibat telah mengabaikan dan meninggalkan dua pusaka dari Nabi SAW ini. Kita telah meninggalkan Al-Quran dan meninggalkan sunnah Nabi SAW. Lalu kemudian kita berpatokan pada hasil pikiran manusia yang didasarkan dengan hawa nafsu. Maka saatnya lah, apalagi dalam momentum bulan suci Ramadan ini, bulan Ramadan adalah syahrul Quran. Mari kita kembali kepada Al-Quran dan kembali pada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan dua pegangan inilah kalau kita pegang dengan sekuat-kuatnya, maka insya Allah kita akan mulia fid dunya wa fil akhirah. Tapi sebaliknya dengan mengabaikan kitabullah dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan menuai keterpurukan, kehinaan dan keterbelakangan. Dan apa yang kita alami hari ini itu adalah bukti bahwa kita telah mengabaikan dan meninggalkan sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan meninggalkan ayat-ayat Al-Quran, yang akhirnya kemudian kita dihinakan di dunia sebelum kita hina di hari akhirat, waliyadu billah. Maka mudah-mudahan apa yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah, itu betul-betul kita bisa serius untuk kembali kepada Quran dan sunnah sebagai dasar kita, pijakan kita dalam beragama, dan dengan itulah insyaallah kita meraih al-izzah wal karamah fid dunya wal akhirah. Saya kira ini yang bisa kita tadabburi dari beberapa ayat dari juz yang ke-22 atau surah Al-Ahzab, yang mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita semua untuk kemudian semakin dekat kepada Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.